Pohon bunga kupu-kupu atau Bauhinia purpurea tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan ketinggian antara 500 sampai 2000 meter dpl. Di Indonesia, bunga kupu-kupu biasa ditanam sebagai pohon penghijauan di tepi jalan. Pohon ini mempunyai nilai estetika yang baik dan mempunyai fungsi sebagai peneduh sehingga banyak ditemukan pada hutan kota. Selain itu, tanaman ini mampu menyerap polusi, meredam kebisingan, dan menahan erosi. Pohon bunga kupu-kupu tersebar di Pulau Jawa. Pohon bunga kupu-kupu dapat dikembangbiakkan secara generatif dengan menggunakan biji ataupun secara vegetatif, yaitu dengan stek ataupun cangkok. Daun berukuran 10-20 cm, berwarna hijau dengan bentuk ginjal dan tulang daun melengkung. Bagian pangkal terbelah dan bagian ujungnya berlekuk. Tepi daun pada daun bunga kupu-kupu Bauhinia purpurea adalah rata. Bunga berwarna merah muda, terdiri atas 5 kelopak dan berwarna harum. Tipe bunganya majemuk dengan karangan bunga tandan. Letak bunga pohon kupu-kupu terminal dengan simetri tunggal atau zigomorfik dan tipe buahnya adalah lonjong. Pohon bunga kupu-kupu atau Bauhinia purpurea berukuran sedang dengan tinggi mencapai 5 meter. Bentuk tajuk payung dengan kerapatan sedang. Bentuk batang silindris dengan struktur batang simpodial dan arah percabangan ortotrop. Kulit batang luar berwarna coklat keabu-abuan, sedangkan warna kulit dalam berwarna coklat muda dan mempunyai permukaan batang beralur. Dari pengamatan yang dilakukan, ditemukan penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun yang menyerang tanaman disebabkan oleh serangan jamur Pestalotia sp. Bercak daun ditunjukkan dengan gejala nekrosis atau jaringan daun telah mati. Gejala tersebut memiliki bercak berwarna coklat dan kekuning-kuningan di bagian tepi. Bercak coklat tersebut awalnya menyerang pada tepi daun, kemudian pada pangkal dan ujung daun, lalu menyatu menjadi lebih lebar. Ketika bercak mulai melebar, maka daun tidak mampu bertahan sehingga menjadi kering dan mati. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, dan pengendalian suhu. organisme hidup yang memiliki efek merusak pada tanaman pangan, produk atau hasil budidaya, sehingga perlu dilakukan pengendalian hama terpadu atau PHT dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, visi
fisik, pengendalian dengan pengambilan, dan pemusnahan urat secara langsung pada saat pengolahan tanah. Yang kedua dengan sanitasi, Salah satu hama yang terdapat pada pohon bunga kupu-kupu adalah kutu putih. Kutu putih juga dikenal dengan nama latin Cocoidea dan Pseudococcidae, termasuk dalam kelompok serangga skala besar yang menjadi hama tanaman. Kutu putih cenderung hidup di area yang hangat dan lembab serta memakan tumbuhan sebagai sumber makanan utama. Kutu putih memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman. Penyebab utama adanya kutu putih di tanaman adalah kondisi lingkungan yang menguntungkan, suhu yang hangat, kelembapan yang tinggi, penularan melalui serangga vektor, serta pergerakan angin atau hama yang membawa kutu putih. Lepidiota stigma merupakan hama tanaman yang menyerang perakaran tanaman. Fase larva pada kumbang ini memakan akar tanaman muda sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Pada pohon Bauhunia purpurea yang kami amati, kami menemukan imago kumbang Lepidiota stigma sesuai dengan daur hidup serangga yang memasuki fase hidup imago pada bulan Oktober hingga Desember. Imago ini akan memakan dedaunan dalam jumlah terbatas yang menyebabkan kerusakan pada daun tanaman berupa lubang-lubang pada daun. Jarak terbang imago tidak terlalu jauh dan pada umumnya akan meletakkan telur di lokasi semula. Oleh karena itu, hama ini bersifat endemik. Preferensi imago dalam meletakkan telur berhubungan dengan tingkat porositas dan kelembapan tanah. Serangan L. stigma menyerang perakaran tanaman. Benalu merupakan tanaman pengganggu yang bersifat parasit bagi tanaman inangnya. Meskipun tergolong dalam kelompok hemiparasit atau parasit fakultatif, namun ketergantungan benalu terhadap tumbuhan yang diparasitinya atau tumbuhan inang sangatlah tinggi. Kelompok ini sepanjang siklus hidupnya dimulai dari proses perkecambahan biji hingga mencapai fase generatifnya, berinteraksi dengan tumbuhan inangnya. Benalu menjadi parasit pada berbagai jenis tumbuhan semak dan umumnya adalah berbagai jenis pohon. Jenis pohon inangnya cukup beragam, mulai dari tanaman hortikultura hingga tumbuhan non-budidaya yang ada di hutan. Keberadaan benalu dalam jumlah yang banyak akan mengganggu pertumbuhan suatu tanaman. Tetapi seringkali benalu itu dilupakan. Secara umum, pemeliharaan tanaman banyak difokuskan pada penyiraman atau pengairan, pemangkasan atau perantingan, dan peremajaan. Phalanga nigricornis merupakan hama yang menyerang daun pada tanaman. Belalang adalah hewan dengan nafsu makan yang besar. Dalam sehari mampu menghabiskan makanan setengah dari bobot tubuhnya. Maka kebanyakan tanaman yang terkena oleh hama ini mayoritas kehilangan daun muda.
bulat-bulat.